Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Akhirnya setelah berlarut-larut, mungkin kawan-kawan udah tahu, tapi ini kabar gembira. Kita akan bahas mendetail sebab dan musababnya tentang pembaharuan kontrak Lautaro Martinez. Tapi sebelum itu pemanasan dulu ini ada berita Moratti marah dong. Ini karena jadi ada sebuah newspaper yang menghubung-hubungkan bahwa situasi apa ya, lebih spesifik lagi situasi hutang Inter ini itu gara-gara Moratti, terutama gara-gara campaign saat Inter memenangkan treble. Karena memang ya harus diakui pada saat itu Inter itu mulai turun setelah mendapatkan treble. Habis itu turun terus sampai Inter harus jual Eto'o, kemudian Sneijder nggak bisa dipertahankan dan sebagainya lah. Nah, Moratti tentu saja dia membantahnya. Dia sampai begini. Ngomong artikel ini ditulis di La Repubblica ya, yang mengklaim bahwa hutang dari klub itu tumbuh itu ya saat masa kepemimpinan Moratti. Nah, dia bilang ini, Dear editor, saya merefer atau merujuk kepada artikel yang muncul kemarin di koran dan edisi online yang berjudul Hutang Inter yang yang menghubungkan treble dengan second star atau bintang kedua Inter. Nah, ini adalah tulisan Moratti di balasannya melalui FC Internews. Naturally, secara alami tentu saja saya menolak hipotesa yang menyebutkan bahwa ada lubang, ada gap yang diciptakan yang itu harus ditanggung oleh Inter at Inter's expense. Itu maksudnya ya harus ditanggung oleh Inter. Sebagaimana penulis dari tulisan tersebut yang juga bisa mengkonfirmasi sendiri, semua orang tahu bahwa saya biasa mengcover kerugian klub secara personal. Artinya apa? Artinya memang betul Inter itu banyak rugi di masa itu, tapi kerugian itu dia tanggung dari kantongnya sendiri. Nggak pernah sampai Inter yang ini menurut Moratti loh ya, bener atau enggaknya ya kita nilai sendirilah. So kalau aku jadi Moratti, aku memang pernah bilang bahwa Moratti itu ya ada juga lah ini jelek-jeleknya. Misalnya dia nggak sabar sama pelatih, bahkan ini diakui oleh dia sendiri. Kemudian suka koleksi striker, kurang apa ya, menurutku terlalu ikut campur dalam transfer sehingga sering Inter itu nggak balance squadnya itu. Nah itu, tapi itu kan beda masalah. Yang jelas kalau masalah kerugian Inter itu memang betul, itu banyak ditalangin oleh dia sendiri. Sehingga, nah ini yang sering aku bilang, ketika perusahaannya Moratti mulai kolaps, ya Inter ikutan kolaps. Kenapa? Karena Inter nggak bisa mandiri. Karena Inter memang sangat bergantung pada Moratti. Jadi ya menurutku ada andil kesalahan Moratti di sana, tapi bukan dalam hal ya bikin Inter rugi, karena memang seperti yang omongan dia, kayaknya kita juga sama-sama tahu bahwa kerugian Inter itu banyak yang ditalangi dengan kantong pribadinya dia. Nah sekarang langsung aja, nggak usah terlalu banyak kita bahas soal kontrak Lautaro Martinez. Ini sebenarnya kemarin malam beritanya muncul sehingga tadi pagi sudah rame di sosial media. Nah sekarang aku akan bahas lebih secara lebih mendetail. Nah, pertama dari berita yang ini dulu, ini diambil dari FC Internews. Kapan bintang Argentina ini akan menandatangani perpanjangan kontrak itu kan? Nah, ceritanya dulu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, di sini tertulis begini. Dua pihak ini antara Inter dan agennya mengadakan meeting privat pada hari Kamis. Nah disinilah pada intinya dari pihak Inter mengajukan tawaran yang take it or leave it. Artinya tawaranku segini sudah final, kamu mau ambil, kalau enggak ya udah nggak usah.
kami akan jual Lautaro di musim panas ini. Nah, newspaper sebagaimana yang dikabarkan oleh koran ini, hal ini memicu immediate answer. Immediate itu artinya segera, langsung ada respon dari strikernya yang memang seperti yang dia bilang, dia memang aslinya ingin bertahan di klub. Nah, setelah itu kedua belah pihak mencapai persetujuan secara prinsip tentang renewalnya, sehingga sekarang Kamano sudah meninggalkan kota Milan dan kembali ke base dia di kota Madrid. Nah, jadi ya ini perkiraannya dalam minggu depan, sebelum berakhir minggu depan itu sudah ada hitam di atas putih. So, buat kawan-kawan yang banyak itu mencerca, aduh aku terus terang agak miris juga sih. Tapi ini bukan aku mencerca kawan-kawan, enggak, cuman ya sabar dikit. Bahkan ada yang sampai kata-katanya keras sekali. Lautaro kalau nggak di Inter itu juga dia bakalan jadi sampah masyarakat. Aduh, come on man. Walaupun bagaimana ya, namanya bebas-bebas aja berpendapat, cuman ya kalau boleh aku minta next time lebih sabar dikit. Kan dari Lautaro dia nggak ada ngomong apapun, dia cuma menegaskan bahwa saya happy di Inter, dan ya akhirnya dia buktikan, dia langsung memveto, dia langsung nyuruh ininya si Kamano, kamu drop. Kan si Kamano memang mintanya 12 juta, ternyata benar itu, walaupun si Kamano bilang wah itu kan angka bukan dari kami gitu. Akhirnya Lautaro turun tangan sendiri langsung, kamu gak usah minta segitu, pokoknya apa yang ditawarkan Inter saya setuju, udah selesaikan gitu. Nah, yang menarik adalah ini ada ulasan dari La Gazzetta dello Sport, beberapa poin kunci atau hal penting yang membuat Lautaro akhirnya menyetujui kontrak ini. Alasan utama tentu saja kita sama-sama tahu, ini sudah diungkapkan, adalah fakta bahwa dia happy di Inter. Nah, ini kan kita sama-sama tahu, aku juga sudah bilang kayaknya Lautaro beda deh kayak Skriniar. Kayaknya dia bilang happy di Inter. Sepertinya memang itu tulus dari omongan dia. Ini karena aku ngeliat cara dia bermain, gimana dia selalu ngotot walaupun nggak nyetak gol dan sebagainya. Bagaimana dia sangat emosional ketika walaupun dia sudah digantikan tetap mendukung. Nah, sedangkan kalau Skriniar di musim terakhir, aku ngeliat dia udah beda. Ngototnya udah nggak sama, raut wajahnya itu udah kayak ya sekedar kayak kalau kawan-kawan lihat ada orang masuk kantor, ya masuk jam 8 dia ada di kantor ya karena memang harus ada di kantor, kalau enggak nanti dimarahin. Kalau Lautaro dia ada di sana karena memang dia ingin banget, jadi bukan semata-mata masalah uang. Itu sih yang aku bilang. Nah, tapi yang lebih menarik kita bahas tentu apa sih alasan-alasan lainnya, karena kalau cuma masalah cinta aja ya banyak pemain yang cinta sama klubnya tapi pada akhirnya ya pergi juga. Nah, ini yang aku mau bahas, ini menarik. Ya, di sini ada beberapa faktor yang juga memainkan peran kunci dalam keputusan si Lautaro itu. Misalnya, nah, istrinya nih Agustina, dia sangat bahagia dengan kehidupan di kota Milan. Dia itu memiliki restoran yang merupakan masakan antara Mediterranean dan juga masakan Argentina di Brera area, di area Brera. Aku nggak tahu Brera itu di mana, aku belum pernah ke sana. Dan dia tidak punya keinginan untuk meninggalkan kota ini. Jadi ya ini beda banget dengan istrinya Icardi, di mana dia sendiri yang ngomong, wah Icardi itu hebat, layak dihargai segini sekarang. Dan yang pada intinya malah ini memicu konflik. Sedangkan istrinya Lautaro itu diam-diam aja, kan nggak ada dia ngomong apa-apa di media, bahkan dia malah menjadi kunci. Kalau aku bayangkan sih dia, aduh udah deh, udah 10 juta itu apa sih, kurang lagi, itu sudah lebih dari yang bisa kita makan kayak gitu. Apalagi dia juga seperti yang diutarakan tadi, dia punya restoran. Wih gila, restoran Argentina. Cuma suatu saat ada rezeki aku pingin makan di restorannya istrinya Lautaro. Wah kayak gitu. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah anak perempuan dari Lautaro, si Nina, ini yang lahir di tahun 2021, berarti umurnya sekarang 3 tahun. Dia itu
bersekolah di pusat kota. Kemudian saudaranya yang lebih kecil si Theo juga tentunya akan mengikuti jejaknya si Nina ini, maksudnya sekolah di tempat yang sama. Dan kemudian finally terakhir sumber menyebutkan bahwa ini nih ada beberapa pesan yang menghina dari supporter klub yang mempengaruhi Martinez, yang sempat membuat Martinez itu agak ya terpengaruh lah gitu. Nah, banyak fans Inter di sosial media yang menuduhnya serakah. Jadi ya ini aku tahu bener ini bukan tuduhan apa ya? Tuduhan bahwa ada fans Inter yang menuduh dia serakah itu memang beneran, karena di kontenku sendiri banyak banget ini. Nah, walaupun demikian, striker ini ingin membuktikan bahwa dia berbeda dari pemain lain yang meninggalkan klub di masa lalu. Bukan hanya dengan kata-kata tapi juga melalui tindakan. Tepuk tangan dulu dong. Terbukti berbeda. Karena terus terang seperti yang aku bilang, Lautaro itu kalau dia 12 juta di Liga Inggris itu klub itu merem. 12 juta catching itu. Orang sekelas si Casemiro aja berapa 16 juta apa berapa itu gajinya Lautaro loh. Nah, tapi ya dia membuktikan bahwa, makanya kan aku pernah bilang, kawan-kawan pasti ingat aku selalu bilang, kalau dia 10 juta dan Inter nggak bisa memenuhi 10 juta, maka itu menurutku salahnya Inter. Karena 10 juta itu sudah di bawah, menurutku pribadi ya, kalau kawan-kawan beda pendapat ya silahkan aja. Menurutku pribadi 10 juta itu sudah agak di bawah dibandingkan apa yang layak dia terima. Tapi kalau dia minta sampai di atas 10 juta, walaupun ya hukum pasar berlaku, memang ada klub lain yang bersedia membayar itu, tapi menurutku ya ini ya sudah serakah namanya, karena dia tahu Inter sangat menginginkan dia, fans sangat mencintai dia. 10 juta itu ibaratnya itu mau dihabisin 7 turunan juga nggak bakalan habis kan. Jadi kalau beneran dia cinta ya mestinya kan ada pengorbanan dari pihak Lautaro. Nah, ternyata sudah dia buktikan bahwa bukan hanya kata-kata tapi juga melalui tindakan. Luar biasa sih Lautaro. Aku terharu. Jadi dengan ini sudah tutup buku ya. Aku sebagai lawyer juga happy. Karena aku sudah sempat bilang, wah kalau ini dia tetap ngotot 12 juta, ya udah dah lo jual aja. Kalau bisa dijual 100 juta, 110, apalagi kalau bisa 120, ya udah dah relakan. Kalau kita bisa jual Lautaro, pasti bisa ngambil Zirkzee dan Gudmundsson sekalian. Ya, mau bagaimana lagi. Tapi ternyata Lautaro langsung ngekat dia ngomong. Dan akhirnya Kamano juga sudah mengkonfirmasi dia nggak bisa ngomong apa lagi. Walaupun dia ibaratnya tuh kayak ngomong, wah kamu tuh layak loh 12 juta itu minimal. Karena bahkan di itu kan dia minta sampai bertingkat itu sampai pada tahun ketiga itu 16 juta. Jadi ngomong-ngomong secara prinsip kontraknya itu adalah 5 tahun, akan berakhir pada 2029. Jadi ya menurutku ini salah satu pengorbanan, karena perpanjangan kontrak jangka panjang dengan gaji yang boleh dikatakan sebenarnya menurutku agak di bawah yang layak dia terima, dan itu 5 tahun loh. Itu agak beda-beda jumlahnya, ada yang bilang 9,5 juta dengan bonus 1 juta, atau ada yang bilang bonus 1,5 juta. Tapi yang kayaknya mendekati itu adalah gajinya itu 9 juta, kemudian ada bonus yang maksimal bisa sampai 2 jutaan, 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi ya melebihi 10 juta. Jadi menurutku ini sudah sangat win-win solution gitu sih bro. Sangat layak menurutku. Aku akan paling terdepan bilang bahwa gaji segitu itu sangat layak, walaupun banyak yang bilang wah overrated, wah nggak konsisten. Komentarku adalah, kalau untuk orang-orang yang bilang Lautaro itu tidak konsisten, aku cuma bisa bilang nggak konsisten matamu. Lautaro itu adalah satu-satunya striker di Serie A yang dalam 3 musim terakhir
mencetak lebih dari 20 gol. 24 kalau nggak salah musim ini kan, kayaknya lebih dari 24. Apanya yang tidak konsisten ketika itu dilakukan 3 tahun berturut-turut, ketika dia menjadi satu-satunya di Serie A. Aku nggak ngikutin luar Serie A ya kalau di itu nggak tahu, karena Osimhen musim ini kan dia jeblok, banyak cedera. Terus musim lalu memang Osimhen banyak kan, berapa 27 ya apa berapa ya, pokoknya lebih banyak dari Lautaro lah. Tapi 2 musim lalu Osimhen nggak terlalu banyak golnya. Vlahovic juga gitu. Kalau Immobile dulu dia konsisten, tapi musim ini berapa? Makanya aku bilang 3 musim terakhir. Jadi jangan bilang ada yang pernah kok dulu ya. Kita bukan ngomongin dulu, tapi kita ngomongin 3 musim terakhir. Dia satu-satunya. Jadi ya kalau perkara dia tidak mencetak gol kemarin kan 8 pertandingan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah loh. Kalau salah tolong dikoreksi. Yang jelas ya aku sih bilang jangan ingat pada saat dia nggak nyetak gol aja. Ingat juga pada saat dia jadi pemain pengganti masuk di babak kedua terus nyetak 4 gol. Benar-benar mengubah arah pertandingan. Benar-benar jadi jimatnya Inter. So itulah. Yang penting aku happy. Aku tahu kawan-kawan itu banyak yang selama ini mencerca, menghina Lautaro itu sebenarnya juga sangat happy dengan situasi ini, karena mungkin ya namanya kayak apa ya, kayak pacar gitu kan, cinta sama pacarnya, tahu-tahu dengar kabar wah pacarnya lagi didekati cowok lain atau kayak gitu kan, mungkin marah, karena marah jadi tidak terkontrol. Yang jelas sekarang sudah terbukti. Dia sendiri yang mengkat, dia sendiri yang ngomong ke agennya, nggak usah kamu menuntut 12 juta, udah setujui apa yang ditawarkan Inter, terima itu. So semoga Lautaro sampai 2029 atau bahkan sampai pensiun di Inter. Kalaupun nggak sampai pensiun karena susah sih ya striker, ya at least sampai umur 30 lebih lah. Aku sebenarnya sangat ingin melihat Lautaro Martinez memecahkan rekornya yang Giuseppe Meazza, menjadi pencetak gol terbanyak Inter Milan sepanjang masa. Wah, oke. Itu dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa besok dini hari ini spesial, kita nonton bareng final UCL. Aku live reaction. Maunya aku di Ngomla, tapi sudah lama sekali aku nggak live react di Ngomin. Apalagi pertandingan terakhir lawan apa itu? Lawan Verona dan lawan Lazio aku harus lewatkan karena sakit. Kemudian sekarang ibuku yang sakit. Mumpung sekarang aku lagi di rumah, adikku yang nungguin ibuku di rumah sakit ya. Ini ya, kita live reaction nonton bareng final UCL antara King Madrid lawan tim kuda hitam ini, Dortmund. Oke, sampai jumpa besok jam 3 kurang 15 lah, seperti biasa aku akan berusaha mulai. Oke. Jangan lupa kawan-kawan yang masih cari bajunya masih ada di Cipta Lokal, linknya ada di deskripsi. Ini iklannya dari tadi warawiri. Buat kawan-kawan yang sudah membeli kemarin, ada lagi yang ngeborong. Thank you banget bro, thank you banget. Oke, sampai jumpa besok pagi. Ciao.